Kita bisa kembali berjumpa dalam kajian rutin. Insyaallah melanjutkan tafsir Sa'di. Di pertemuan sebelumnya agak terputus ya. Ada sedikit kita melanjutkan di surat At-Takwir. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Dan tidaklah ya, bukanlah Al-Quran itu adalah perkataan setan yang terkutuk. Lama ketika zakara jalalata kitabihi, ketika Allah menyebutkan kemuliaan kitabnya, wa fadlahu dan keutamaannya, bidzikri rasulainil karimain, dengan menyebutkan dua utusan yang mulia ya, yaitu malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Allazaini wasala ilan nas, yang dia itu ya, atau Al-Quran itu sampai kepada manusia ala aidihim, di atas kedua tangannya, melalui tangan keduanya. Wa asnallahu alaihima bima asna, dan Allah memuji dafa'a anhu kulla afatin wa naqsin. Allah Subhanahu wa taala mencegah ya darinya setiap kesalahan dan kekurangan, mimma yakdahu fi sinkihi, yang termasuk atau dari apa-apa yang dapat bisa mencederai ya kejujurannya atau kebenarannya. Waqala, maka Allah berfirman, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, tidaklah dia itu adalah perkataan setan yang terkutuk, ai fi ghayatil bu'di anillahi wa an qurbihi, sangat jauh ya dari Allah ya, dan dari mendekat ya, dekat kepadanya. Ya, artinya tidak mungkin apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah perkataan setan. Fa aina tadhhabun, maka kemanakah kalian pergi ya, secara harfiahnya. Ai kaifa yahturu bibalikun, ya bagaimana bisa terbersit di dalam pikiran kalian. Wa aina azabat ankum adhanukum, ya dan kemana azabat itu jadi jauh ya, ataupun menjadi asing ya, tidak berfungsi ya. Jadi kemana pergi hilangnya dari kalian otak pikiran kalian, adhanukum, hatta ja'altumul haqqa, sampai kalian menjadikan kebenaran alladzi huwa fi a'la darajati sidqi, yang dia itu berada di derajat kebenaran yang paling tinggi, bimanzilatil kadzib, dalam posisi kedustaan, alladzi huwa anzalu ma yakun, ya yang sangat rendah, wa arzalu wa asfalul batil, dan kebatilan yang sangat hina ya, dan rendah. Jadi bagaimana mungkin kalian anggap Al-Quran yang mulia, yang
sangat dijaga. Ya, yang diyakini kebenarannya itu diposisikan sebagai sesuatu yang paling rendah, yaitu perkataan setan. Hal hadza illa ya. Hal hadza illa min kilabil haqaiqi. Hal di sini berarti nafi ya, karena ada illa setelahnya. Jadi tidaklah hal ini melainkan terbaliknya ya, hakikat-hakikat. Jadi memutarbalikan fakta begitu ya. In huwa illa dzikrul lil alamin, tidaklah dia melainkan adalah peringatan bagi alam, bagi seluruh alam. Peringatan terhadap apa? Yatadzakkaruna bihi, mereka bisa mengingat ya dengannya, dengan Al-Qur'an itu rabbahum, kepada Tuhan mereka, wa ma lahu min sifatil kamali, ya, dan apa yang dia miliki ya, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kesempurnaan, wa ma yunazzahu anhu minan naqais, dan dari apa yang dia terbebas Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan-kekurangan, warazaili, keburukan-keburukan, wal amsali, dan tandingan-tandingan. Wa yatadzakkaruna bihi, dan mereka juga mengingat ya dengan Al-Qur'an itu al-awamir, perintah-perintah, wan nawahi, dan larangan-larangan, wa hukmaha, dan hukumnya. Wa yatadzakkaruna bihil ahkam al-qadariyata wa syar'iyyata wal jazaiyata, dan mereka juga mengingat, jadi alam di situ kan umum ya, jadi khususnya memang manusia ya, dan juga jin ya yang mukallaf. Jadi mereka bisa mengambil pelajaran ya dengan Al-Qur'an itu terhadap hukum-hukum takdir qadariyah. Hukum-hukum yang Allah tetapkan di alam ini. Wa syari'iyah, dan juga hukum-hukum syariat yang Allah turunkan sebagai syariat, aturan yang harus diikuti. Wal jazaiyah, dan juga balasan. Wabil jumlah, dan secara keseluruhan, yatadzakkaruna bihi masalihad darain. Mereka mengingat dengan Al-Quran itu ya kemaslahatan dua negeri ya. Maksudnya adalah dunia dan akhirat. Wa yanaluna bil amali bihi sa'adataini, dan mereka meraih dengan beramal dengan Al-Quran ya, beramal dengan Al-Quran itu dua kebahagiaan. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Liman sya'a minkum ayastaqim, bagi siapa yang berkehendak dari kalian untuk beristiqomah ya, untuk menempuh jalan yang lurus. Ba'da ma tabayyana rusydu minal ghai, ya setelah jelas petunjuk dari kesesatan, wal huda minad dhalal, ya ini maknanya sama, dan petunjuk dari kesesatan. Ya, jadi setelah dijelas bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah yang Allah jaga keaslian, kebenaran, perkataan yang tinggi, yang disucikan, ya, bukan perkataan setan, dan dia adalah peringatan dari Allah untuk seluruh alam. Ya, setelah itu kemudian Allah menyatakan bahwa silakan siapa yang berkehendak untuk mengambil jalan yang lurus dengan mengikuti Al-Quran tersebut. Ya, wa ma tasya'una, tapi di sini Allah mengingatkan, dan tidaklah ya mereka berkehendak illa an yasha Allah, kecuali Allah menghendakinya, ya Rabbul Alamin, ya dialah Rabb semesta alam.
Ai famma syi'atuhu nafidatun la yumkinu ya an apa tu'arada au tumana. Ya tidak mungkin ditentang dan dihalangi. Wa fi hadhil ayat, di dalam ayat ini ambu amsalihha dan yang semisal dengannya, radun ala firqatai al-qadariyah an-nufat wal qadariyah al-mujmirah. Dalam ayat ini dan yang semisal dengannya ada bantahan ya terhadap dua firqah, ya, dua kelompok, yaitu qadariyah an-nufat ya yang menafikan takdir Allah. Jadi disangkanya ketika Allah sudah menciptakan itu tidak menentukan ya takdirnya, tapi manusia dengan usahanya sendiri begitu ya, dengan pilihannya sendiri tanpa ada campur tangan Allah. Kalau Jabariyah ya, ini Qadariyah. Kalau Jabariyah sebenarnya Qadariyah Mujbirah itu Jabariyah. Ya, mereka sebaliknya. Semuanya seakan-akan dipaksa oleh Allah, tidak ada pilihan bagi manusia. Nah, sedangkan yang benar ya berdasarkan ayat ini merupakan akidah Ahlussunnah. Manusia diberikan pilihan oleh Allah. Gitu. Wa ma tasya'un liman sya, ini kan liman sya minkum. Jadi Allah sudah memberikan pilihan manusia, silakan mau memilih mana. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, sudah diilhamkan ya oleh Allah. Apakah memilih fujur ya perbuatan dosa ataukah memilih ketakwaan kepada Allah. Tapi apa yang dipilih oleh manusia itu juga tidak akan keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah ditentukan ya, sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan makhluk, takdir sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak akan keluar ya. Cuman manusia kan kita tidak tahu takdir yang di sisi Allah itu bagaimana. Yang jelas kita sudah diberi kebebasan untuk memilih. Nah, karena manusia yang memilih ya, maka kemudian Allah memberikan balasan atas pilihannya itu. Ya, dengan adil. Ya, kalaulah manusia dipaksa untuk melakukan ini itu, apa artinya Allah memberikan balasan surga dan neraka? Kan begitu. Allah memberikan balasan surga dan neraka itu karena adalah manusia sudah diberikan pilihan. Nah, inilah iman kepada takdir ya, pemahaman imannya kepada takdir Allah yang harus betul-betul benar ya, pemahaman kita. Kama taqaddama amsaluha, sebagaimana telah terdahulu yang semisal dengannya, wallahu alam walhamdulillah. Kita lanjut ya ke surat berikutnya. Surat Abasa ya. Ada yang mau baca ininya langsung tafsirnya? Anak Ustaz? Ya, Pak, silakan. Coba Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sababa nusulu hadhil. Sababu, ini ada alatnya. Hah? Apa Ustaz? Sababu. Oh, sababu Ustaz ya. Sababu nusulu hadhil ayati. Nuzuli yang udah pilih. Oh. Sababu nusuli hadhil ayatil karimati annahu ja'a rajulun minal mu'minina a'ma yas'alu nabi sallallahu alaihi wasallam wa yata'allamu minhu wa ja'ahu rajulu minal ahniya'i wa kana harison ala hidayati hidayati kholki.
Pamala wa asgo ya, wa asgo ilal goni wa sadda anil akma fakirin fakiri roja'a lihada ditanwinkan aja rojaan. Rojaan lihadatihi dalika Hidayat tadi udah lihidayati. Lihidayati, oh iya hidayati. Dalika koniyun saja. Goniyin ada alif lam. Oh ya, koniyun. Wa toma'an fi tazkiyatihi fa'atabahu bihada atabalil toyib lil toyib bisa mana toyib latifi oh ini ada alif saya latifi ya sudah Pak. Mantap. Sebab turunnya ayat ini yang mulia ini bahwa datang seorang lelaki dari orang beriman yang buta ya. Ini Abdullah ibnu Umi Maktum ya. Abdullah ibnu Umi. Dia bertanya kepada Nabi dan belajar ya, ingin belajar kepada beliau ya, dan juga datang rajulun minal agniya. Seorang laki dari orang kaya ya. Harison ala hidayatil holki, dan Nabi SAW itu sangat bersungguh-sungguh untuk memberi petunjuk kepada manusia khususnya. Famala SAW asgo ilal goni. Ya, dan Rasulullah lebih condong dan lebih fokus kepada orang kaya itu. Ya, dan wasoda anil amal fakir. Ya, dan berpaling ya dari orang yang buta yang fakir itu. Ya, karena berharap untuk memberikan petunjuk kepada orang kaya dan juga berharap agar mereka bisa mensucikan diri ya, bitazkiyatihi. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya dengan teguran yang lembut ini, bihadzal itabil latif. Ya, dimana saat itu Rasulullah sedang mendakwahi ya orang-orang kafir. Ada beberapa, sebenarnya bukan satu orang. Ya, ada beberapa orang kafir Quraisy yang sedang didakwahi oleh Rasulullah SAW. Ya, tiba-tiba datang gitu ya. Jadi tiba-tiba datang Abdullah ibnu Umi Maktum kepada beliau. Nah, itu kan akan membuat ketika Rasulullah misalnya menanggapi gitu ya apa yang kepada orang buta itu akan membuat orang-orang kafir Quraisy itu akan melecehkan. Ya, bahwa inilah ya pengikutnya yang hina gitu, yang rendah, yang dianggapnya oleh orang-orang kafir itu. Ya, dan juga Rasulullah agak kurang senang ya dengan kedatangan orang buta itu. Ya, kekurang senangan beliau bisa terlihat dari wajah beliau yang bermuka masam ya. Makanya di sini disindir oleh Allah. Abasa wa tawalla. Ya, dia ya, maksudnya Nabi Muhammad. Nah, ini menunjukkan sindiran ini sangat sangat lembut sekali. Ya, di sini Allah mengundangkan domir huwa ya. Jadi dia. Jadi tidak secara langsung, tidak kamu ini bermuka tidak, tapi dia menggunakan bahasa dia. Ini menunjukkan adalah teguran yang lembut.
sindiran. Ya, dia bermuka masam ai fi wajhihi wa tawalla, ya, dan berpaling fi badanihi, ya, badannya yang berpaling. Walaupun sebetulnya ini kesalahan yang kecil. Karena walaupun Rasulullah bermuka masam, kan Abdullah bin Umi Maktum kan buta, tidak melihat. Tidak tahu Rasulullah apakah tidak senang atau tidak, kan tidak tahu. Tapi kesalahan yang kecil pun Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Dan ini juga sebagai bukti bahwa Al-Qur'an itu betul-betul dari Allah. Ya kan? Kalaulah dari Nabi Muhammad, ya, mana mungkin ya beliau kemudian menyebutkan ini yang itu merupakan teguran bagi diri beliau sendiri. Li ajli maji'il a'malahu, karena datangnya seorang buta kepadanya, summa dzakarul faidah fil iqbal alaihi. Kemudian Allah menyebutkan faidah dia datang kepadanya. Qal, ya, maka Allah berfirman, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya, apakah engkau tidak tahu semoga dia, ya, barangkali dia yang buta itu ay a'ma yazakka ayyatatahharu anil akhlaqir radhilah, mensucikan diri, ya, dari akhlak-akhlak yang buruk, wa yatasifu bil akhlaqil jamilah, dan mensifati dirinya dengan akhlak-akhlak yang bagus, au yadzakaru, atau dia bisa mengingat, mengambil pelajaran, fatan fa'ahu dzikra, maka peringatan itu menjadi bermanfaat baginya. Ya kan? Ini menunjukkan bahwa pengajaran itu ya ada yang berupa untuk tazkiyatun nafsi, untuk membersihkan akhlak. Ya, dan juga ada yang berupa peringatan, ilmu, ya, yang dengan ilmu itu bisa bermanfaat. Ayatadzakkaru ma yanfa'uhu, dia bisa mengingat apa yang bermanfaat baginya, fayantafi'u bitilka dzikra, maka dia mendapat manfaat dengan peringatan itu. Wa hadhihi faidatun kabira, ini adalah faidah yang sangat besar. Wa hiyal maqsudah min bi'sati rusul, dia adalah maksud tujuan dari diutusnya para rasul. Wa wa'zil wu'ad, dan nasihat dari para ahli nasihat. Wa tadkir mudzakirin, dan juga peringatan orang-orang yang memberi peringatan. Fa iqbaluka ala man ja'a bi nafsihi, dan maka menghadapnya engkau pada orang yang datang dengan dirinya, mubtakiron lidzalika, yang merasa butuh terhadap itu, muqbilan, ya, dalam keadaan menghadap, ya, huwal aliyakul wajib, dia adalah lebih layak, yang wajib. Wa amma tasaddika wa ta'arrudika lil ghani, dan adapun engkau bersungguh-sungguh menghadap, ya, kepada orang kaya, ya, al-mustagni, yang merasa dirinya kaya, merasa dirinya cukup, tidak butuh kepada hidayah, gitu ya. Alladzi la yas'alu, yang tidak bertanya, wala yastabti, dan tidak meminta fatwa, ya, li adami raghbatihi fil khair, karena tidak punya keinginan, ya, dalam kebaikan, tidak minat terhadap kebaikan, ma'atarkihi man huwa ahammu minhu, ya, disertai dengan ma'atarkika, engkau meninggalkan orang yang lebih penting darinya, fa'innahu la yanbaghi laka, hal itu tidaklah layak bagimu, fa'innahu laisa 'alaika alla yazaka, karena sesungguhnya tidak ada, ya, atasmu dia mau mensucikan diri, falau lam yatazakka, ya, kalaupun dia tidak membersihkan diri, falasta bimuhasabin alama amilahu minasyari, engkau tidak ditanya, tidak dihisab atas apa yang dia kerjakan dari keburukan. Ya, jadi tidak layak untuk fokus, ya, kepada orang-orang kafir yang dia tidak ada minat untuk mensucikan diri, untuk mau bertobat. Ya kan, sedangkan pada saat yang sama engkau membiarkan orang
yang datang kepadamu dia dalam kondisi buta, ya. Makanya Allah menyebutkan orang yang buta ini, ya, abasa wa ta'ala jauh lama. Wa yudrika la'allahu yazakka wa yadzakkaru fatanfa'u dzikra amma dan seterusnya nanti yas'a, ya. Jadi orang buta ini kan datang kepadamu dengan usaha yang sangat berat gitu, ya, sungguh-sungguh. Dia harus mencari-cari jalan gitu, ya. Dan dia punya rasa takut kepada Allah. Ini tidak selayaknya diacuhkan, ya, dicuekkan. Begitu. Maka di sini ada kaidah, ya, fadala hadza 'alal qaidatil masyhurah. Hal ini menunjukkan atas kaidah yang masyhurah, dikenal. Annahu la yutraku amrun ma'lumun li amrin mauhumin. Ya, tidak ditinggalkan perkara yang sudah diketahui, ya, diketahui kemaslahatannya, di amrin mauhum, ya, untuk perkara yang masih ada dugaan yang lemah, ya, waham. Wala maslahah, ya, wala maslahatun mutahaqqiqah, kemaslahatan yang sudah pasti, ya, limaslahatin mutawahimah, pada kemaslahatan yang masih belum jelas, ya, dugaannya lemah, ya. Jadi kemaslahatan untuk memberikan pengajaran kepada orang buta ini kan sudah jelas. Dia mau menerima, datang sendiri dengan susah payah, ya kan. Sedangkan terhadap orang-orang kafir yang menyombongkan diri itu kan belum jelas kemaslahatannya. Ya, maka tidaklah, ya, kemaslahatan yang sudah jelas ini, ya, ditinggalkan untuk kemaslahatan yang belum jelas. Nah, ini menjadi satu kaidah. Wa nahu yanbaghi al-iqbal, ya, yanbaghi al-iqbalu ala talabil ilmi, maka selayaknya untuk menyambut kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi betul-betul kita harus mengapresiasi, harus merasa senang kepada orang yang mau, ya, menuntut ilmu. Al-mubtakir ilaih, yang butuh kepada ilmu itu, al-haris, bersungguh-sungguh, alaihi azyadu min ghairihi, ya, lebih lagi daripada yang lainnya. Ya, makanya setelah ditegur ini kan Rasulullah SAW langsung, ya, ketika sangat menghormati Abdullah ibnu Ummi Maktum ini. Selalu setiap ada kedatangan beliau selalu menyambut. Ya, sangat berbahagia, senang dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum, sampai kemudian oleh Rasulullah diberikan posisi yang terhormat, ya. Karena Abdullah bin Ummi Maktum tidak bisa ikut dalam perang, ya, langsung. Karena beliau buta, ya, tidak bisa. Makanya Rasulullah mengamanahi ketika Rasulullah terjun berperang bersama para sahabat, itu diamanahkan kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum untuk menjadi pemimpin di Madinah, ya, terhadap orang-orang yang tidak ikut perang, ya, para wanita, anak-anak, orang-orang yang uzur. Nah, dia adalah pemimpinnya. Abdullah ibnu Ummi Maktum banyak dalam berbagai peperangan, ya, diangkat sebagai wakil bagi Rasulullah, karena memang itu tadi kemampuan Abdullah bin Maktum, karena semangat belajar beliau yang luar biasa, ya. Di dalam ayat surat ini bisa kita lihat kesungguhan Ibnu Ummi Maktum itu dalam belajar itu luar biasa, ya, sehingga wajar dia mendapat posisi, ya, diamanahi untuk menjadi imam, ya, imam sholat, termasuk juga, ya, pemimpin kalau ada permasalahan. Ini menunjukkan dia adalah orang yang berilmu, karena memutuskan perkara, ya, sebagai pemimpin harus dengan ilmunya. Begitu. Nah, ini sebagai dorongan bagi kita yang sehat fisik, ya kan, yang buta saja yang luar biasa semangat belajarnya, ya, kita yang alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kelebihan, ya, nikmat yang besar ini, ya, tentu alangkah baiknya kita gunakan untuk semangat, ya, di dalam belajar selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita.
Ya, mungkin tuh sampai situ dulu ya pembahasan kita. Belum selesai di surat Abasa. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Syukran, jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Silakan bagi para peserta sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan. Silakan kami berikan waktu. Bismillah, Tat, boleh bertanya? Ya, silakan Bu. Silakan Bu Aca. Di sini, Tat, ada ayatil ya. Hadihil ayatil karimati. Saya mau nanya kaidahnya, Tat. Ayat kan bukan yang ini apa? Ghair akil gitu loh, Tat. Tapi di sini sama-sama jamak. Tapi kalau untuk yang di bawahnya ada bil ahlakil jamilati. Iya. Ya, itu jadi dihukuminya mufrad muannas yang naatnya, Tat. Kalau ini gimana ya, Tat? Jadi itu tidak selamanya sesuai dengan kaidah awal. Jadi yang tidak berakal dengan mufrad ya, biasanya kan begitu secara asal. Tapi terkadang bisa juga menggunakan jamak muannas. Ya. Nah, apa alasannya ya? Atau hikmahnya itu yang tidak berakal itu kalau disifati dengan jamak muannas itu diposisikan seakan-akan berakal gitu. Oh, gitu. Ya, ayat ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kan sangat luar biasa ya kan, mengandung ilmu yang sangat banyak. Begitu, maka wajar disifati dengan jamak. Hadil ayatil karimat. Ya kan? Begitu juga misalnya kalau kita lihat dalam kisah tafsir mimpinya ya, atau mimpinya raja ya di zaman Nabi Yusuf itu kan ada bakorot ya, sapi kisah apa saya lupa. Jadi ada sapi yang berbicara kalau nggak salah ya. Lalu disifati dengan jamak gitu ya, jamak muannas ya, karena memang disejajarkan seakan-akan berakal karena misalnya dalam kisah itu dia berbicara, berarti kan seperti manusia gitu. Makanya dia diposisikan seperti seakan-akan berakal. Begitu. Ya, paham, Tat. Ya, jazakallahu khair, Tat. Ya. Cukup ya, silakan ditutup. Dulu ya, Ustaz ya, untuk satu pertanyaan aja cukup ya, insyaallah ya. Ya, terima kasih pada para peserta yang sudah berpartisipasi dalam kajian rutin kitab online ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kita doakan Ustadz semoga selalu dalam perlindungan Allah dimanapun berada, dan juga diberikan kesehatan agar bisa terus memberikan ilmunya kepada kita semua. Dan kita juga berharap kepada Allah semoga kita semua diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu ya, dan bisa lebih ini lagi ya, terus berjuang dalam menuntut ilmu. Mungkin untuk kajian kita rutin online pada hari ini dicukupkan dulu untuk tafsir As-Sa'di sampai surat Abasa, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan lagi di pekan depan, dan insya Allah besok juga masih ada kajian kita rutin online ya. Mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Kita akhiri majelis online ini dengan membaca hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.